Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Hingga pada kesempatan hari ini, Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, hingga kita dapat meraup kenikmatan di bulan suci Ramadan. Sungguh betapa banyak tantangan yang kita hadapi untuk memperbanyak amalan kita, menyempurnakan segala amalan-amalan kita, agar puasa kita benar-benar dapat menuju kepada orientasi utama daripada pelaksanaan ibadah Ramadan ini, yaitu ingin meraih gelar takwa. Inilah derajat tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya, yang tentunya untuk menuju kepada orientasi takwa itu, kita perlu menghadirkan 5 kesadaran batin menuju kepada kesempurnaan amal, kesempurnaan akhlak kita sebagai seorang mukmin, agar kita senantiasa dapat berusaha meningkatkan kualitas amal kita, menuju kepada kesempurnaan akhlak, menuju kepada kesempurnaan setiap amal-amal kita dalam berbagai aspek amaliyah. Maka yang pertama harus kita hadirkan adalah seorang mukmin harusnya memiliki satu kesadaran mu'ahadah. Dia memiliki kesadaran yang yakin bahwa dia terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada komitmen yang terjalin antara dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Ketika di alam azali, sebelum manusia, Allah hadirkan di atas muka bumi melalui rahim seorang perempuan yang disebut ibu. Seorang manusia sesungguhnya telah mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah komitmen kita. Kita telah menjadi saksi atas ketuhanan Allah sebelum kita hadir di atas muka bumi ini dengan kalimat qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, maka inilah perjanjian, inilah komitmen yang harus terus mengikat seorang mukmin menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Ada konsekuensi dari komitmen itu, agar dia senantiasa terikat dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran batin yang kedua, agar kita dapat menyempurnakan amalan kita, akhlak kita di bulan suci, di bulan agung ini adalah seorang mukmin seharusnya memiliki kesadaran bahwa kelak nanti dia akan dihisab oleh Allah. Dia memiliki sikap batin muhasabah karena menyadari betapa beratnya kelak nanti yaumul hisab yang akan dia hadapi. Sayyidina Umar seringkali menasihati, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak nanti akan datang hari perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat dari sikap muhasabah ini? Sikap muhasabah yang senantiasa kita lakukan di bumi, kelak nanti akan memudahkan hisab kita di akhirat. Maka perhitungan-perhitungan kita atas dosa yang kita lakukan, atas betapa sedikitnya amal yang kita persembahkan kelak nanti di hadapan Allah, akan mendorong satu spirit untuk senantiasa terus memperbanyak, menambah kualitas amal kita di hadapan Allah. Setelah seorang hamba menghadirkan sikap batin mu'ahadah, kesadaran akan adanya komitmen dengan Allah, menghadirkan sikap muhasabah, maka sikap batin yang ketiga adalah seharusnya setiap orang beriman setelah dia banyak melakukan muhasabah, maka ketika dia bergerak ke penjuru bumi manapun, dia memiliki kesadaran muraqabatullah. Apakah muraqabatullah ini? Sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sadarilah, inilah yang banyak hilang di negeri kita. Sepasang muda-mudi hanya takut akan pengawasan manusia.
Sementara dia tidak menyadari bahwa Allah selalu dapat mengawasi setiap hambanya dimanapun dia berada, sekalipun di tempat gelap, di tempat yang hitam sekalipun. Allah akan senantiasa mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Begitu juga dengan para pembesar negeri ini, yang setiap waktu selalu melakukan dosa dengan melakukan korupsi, menzolimi hak-hak orang-orang kecil. Karena apa? Mereka tidak menyadari bahwa Allah selalu mengawasi. Boleh saja mereka bekerja sama dengan orang lain untuk berbuat kezaliman. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Oleh karena itu hadirkan sikap muraqabatullah. Ini juga bekal penting kepada anak-anak kita. Bagi orang tua yang hendak mendidik anaknya, inilah pelajaran yang tidak boleh hilang di tengah-tengah keluarga kita. Sikap batin selalu merasa diawasi oleh Allah. Di bulan Ramadan, kesadaran ini akan senantiasa selalu terjaga dengan puasa kita. Kesadaran batin yang keempat yang harusnya dimiliki oleh orang-orang beriman, yaitu adalah menghadirkan sikap mujahadah. Apalah artinya air mata yang selalu tercurah di setiap sepertiga malam. Kita melakukan muhasabah di setiap solat-solat kita. Tapi begitu ada kesempatan untuk melakukan dosa dan maksiat, begitu mudahnya dia melakukan maksiat itu kembali. Begitu mudahnya dia melakukan dosa-dosa itu. Apa yang tidak ada pada diri orang tersebut? Mereka tidak memiliki yang namanya mujahadah, kesungguhan. Mereka enggan untuk menjauhi orang-orang yang selama ini selalu mengajak mereka berbuat dosa dan maksiat. Mereka enggan untuk menjauhi tempat yang selama ini di situ mereka begitu dekat dengan perbuatan dosa dan maksiat. Karena tidak adanya mujahadah. Hadirkan mujahadah. Hadirkanlah kesungguhan pada diri kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman. Karena mujahadah inilah yang akan menjadi penggerak bagi kita, yang akan menjadi pembatas kita, yang akan menjadi spirit kita untuk senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap batin yang kelima, di bulan suci Ramadan ini kita memiliki tantangan yang begitu berat. Dan sungguh untuk melatih perkara-perkara yang berat itu, inilah momentumnya, yaitu sikap mu'aqabah. Ini sikap batin yang begitu berat. Bahkan oleh para sahabat sendiri dirasakan begitu berat. Ketika Umar bin Khattab terlepas dari satu sholat berjamaah dengan Rasulullah, tepatnya pada sholat asar, dikarenakan oleh aktivitas Umar yang sibuk dengan kebunnya. Tapi ketika dia menyadari kelalaiannya terlepas dari sholat berjamaah tersebut, dia katakan kepada sahabat-sahabat lainnya, saksikan, jika karena kebun Umar itu yang telah membuat dia sibuk dan lalai dari sholat berjamaah di belakang Rasulullah, hari ini saksikan, Umar memutuskan hubungannya dengan kebun itu. Dia lepaskan dunia untuk membayar satu kesalahan yang sesungguhnya kesalahan itu cukup ringan sebenarnya. Dia bisa melaksanakan sholat setelah sholat berjamaah tersebut. Maka oleh karena itu bagi kita yang sesungguhnya mungkin tidak selevel dengan kualitas para sahabat, kita bisa memulainya dengan memberikan iqab atau hukuman pada diri kita. Mu'aqabah, sikap mu'aqabah untuk menghadirkan hukuman atas kelalaian dengan memperbanyak istighfar. Jika memungkinkan bisa lebih dari itu, maka tingkatkan amalan mu'aqabah itu dengan menghukum diri kita atas kelalaian kita untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan orang, mengeluarkan sedekah, berbagi dengan orang-orang yang miskin atas satu kelalaian yang mungkin selama ini kita anggap remeh. Maka inilah bulan yang harusnya dapat menuntun kita, membawa kita kepada kesempurnaan akhlak, menghadirkan kelima sikap batin ini. Insya Allah dengan muahadah kita, kesadaran muahadah kita, dengan sikap muhasabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kesungguhan yang serius menata hubungan kita dengan Allah, dan senantiasa menghadirkan iqab atas setiap kelalaian kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah golongkan kita kepada orang-orang bertakwa. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Allahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.